push to start. Yeah, you know what it is. Everything I do it big. Yeah, screaming that's nothing. When I pulled on the lot, that's nothing. I come to town, when you see me, you know everything. Black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. I put it down from the whip to my diamonds. I'm in black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. Yeah. 10,15. Halo guys, kenalin kita dari kelompok pertama. Gua sendiri, nama gua Lukman Effendi. Ini Ulan, aku sebagai Trakana. Saya Muhammad Fajar. Nah, ingin melakukan tugas UTS, ini mini riset pada sekolah MTS As-Sa'adah untuk memenuhi mata kuliah metodologi pembelajaran. Sekian dari kami, mungkin kita langsung wawancara aja ya. Kita langsung mini riset. 10,26. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ibu, maaf sebelumnya mengganggu waktunya ya. Aku mengajar dan sebagainya. Saya bukan di sini untuk ini Ibu, metodologi pembelajaran jadi miniser. Ini metodologi pembelajaran tersebut Ibu. Nah sebelumnya itu perkenalkan kami dan mahasiswa UGM di Jakarta. Saya sendiri Muhammad Fajar. Saya Lukman Effendi. Maksud tujuan kami di sini mau minta waktunya buat wawancara Ibu sebentar. Siap. Sebelumnya dengan Ibu siapa ya? Saya Ibu Roheti. Di sini mengajar sejarah kebudayaan Islam dan adik-adik untuk semua kelas 7, 8, 9. Ini Ibu, metode apa Ibu yang paling sering digunakan oleh pembelajaran dan mengajar? Kalau untuk metode lebih seringnya ya sebenarnya ada satu metode, dua, itu diskusi sama ceramah sih. Karena lebih banyak sejarah itu karena banyak cerita, jadinya ya gitu. Palingan penayangan film melalui media kayak slide atau proyektor itu kan ya sesekali sih saya gunakan tampilan video pembelajarannya kayak sejarah tentang Nabi kayak gitu-gitu, kayak sejarah tentang khulafa. Nah itu sih lebih banyaknya memang ke ceramah sama diskusi setelahnya. Oh iya, bagaimana Ibu kita murid dalam pembelajaran apakah bisa menyesuaikan atau bagaimana? Oh iya. Sebenarnya setiap metode itu pasti ada plus minusnya. Ada kayak misalkan metode yang saya gunakan tadi, misalkan satu yaitu ceramah. Nggak semua siswa itu semuanya menyimak dengan baik dengan apa yang kita sampaikan. Ada yang dia menyimak karena kan namanya pembelajaran itu ada visual, ada kinestetik. Kalau visual mereka mendengarkan melihat dengan mendengarkan saja mereka cukup, atau mungkin mereka udah ada nyambung gitu. Kalau mereka lebih ke kinestetik itu harus ada gerakan, harus ada praktek, harus ada apa, kan itu banyak. Itu sebenarnya membuat siswa itu lebih aktif, lebih bagus. Kalau menurut kamu belajar SK itu menyenangkan atau enggak? Menyenangkan. Bosannya kenapa? Dengerin ya?
kurang suka. Kenapa kamu bisa kurang suka sama pelajaran PAI? Kurang ngantuk. Biasanya emang yang bikin ngantuk tuh kan pasti kan metode dari gurunya kan. Apa aja sih metode yang kayak bikin kamu tuh jadi kayak nggak suka gitu atau kurang suka sama PAI? Ceramah ya? Oh ceramah. Oh pelajaran-pelajaran gitu kayak aku kurang suka tuh kalau misalnya yang ceramah-ceramah gitu kayak bosen gitu ya, ngantuk. Oh paling suka kalau misalnya kayak metode pelajaran kayak itu paling suka apa? Oh nonton terus main game. Oh main game ini kalau misalnya belajar sambil nonton sambil main game itu kayak lebih asik ya? Iya. Lebih masuk gak sih? Dengan siapa? Aku dengan Paula Ruby dari kelas Dari kelas berapa? Kelas 8. Gini Han, mau nanya, Han sendiri itu suka gak pelajaran SKI? Suka banget sih, soalnya gurunya juga asik. Pembelajar itu kan suka ceramah atau sering kali ngadain games gitu, jadi Untuk apa namanya pelajaran SKI yang suka itu karena apa nih? asik ya. Asik ya. Terus pembelajaran juga bagus. Kita sering bercanda, terus ngadain games, kita makan bareng. Gurunya siapa? Itu ya sama kayak Oh, happy. Ya. Berarti Ruby ini untuk pelajaran SKI suka atau enggak? suka banget. Suka banget. Oke, terima kasih ya waktunya. Iya. Oke.